Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, anak-anak ibu kita sudah bahas mengenai bulan Ramadan. Minggu lalu kita udah membahas mengenai makna pengertian puasa, serta ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Minggu lalu juga ibu sudah memberitahu kepada anak-anak ibu semuanya bahwasanya puasa itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Maka sudah menjadi kewajiban untuk setiap muslim untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan materi bulan Ramadan. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan di bulan Ramadan, serta hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Judul pembelajaran kita adalah memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan dan hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anak ibu boleh sambil dicatat materinya, karena agar anak-anak ibu semua punya catatan di buku agamanya. Baik, apa sih bentuk amalan yang dapat kita lakukan selama satu bulan Ramadan? Amalan yang pada umumnya dan hanya dilakukan di bulan Ramadan, yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu merupakan sholat sunnah yang hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau tidak di bulan Ramadan, kita tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih. Karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Maka kalau bulan Ramadan, anak-anak ibu semua harus pergi ke masjid atau di rumah saja boleh melaksanakan sholat tarawih jamaah. Kalau di masjid jamaah ramai-ramai sama muslimin yang lain. Kalau di rumah boleh berjamaah bersama keluarga. Kapan waktu pelaksanaan sholat tarawih itu? Sholat tarawih ini dilakukan setelah kita siap melaksanakan sholat isya. Jadi, anak-anak ibu kalau sudah siap sholat isya, lanjut untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih ini bisa kita lakukan sendiri-sendiri di rumah. Tetapi, utamanya kita laksanakan secara jamaah. Tapi lebih utama lagi kita laksanakan sholat tarawih di masjid. Karena beribadah di masjid akan lebih menenangkan dibandingkan kalau kita beribadah di rumah. Kemudian hikmah sholat tarawih. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih, maka kita akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat hati kita merasa tenang dan tidak cepat marah. Kemudian mengajarkan kita untuk bersabar, karena di dalam sholat ada doa dan gerakan yang harus kita jalani satu persatu sesuai urutannya. Jadi itu melatih kita untuk sabar. Yang keempat, sholat mengajarkan kita untuk disiplin, karena harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Jadi sholat itu membimbing kita untuk menjadikan diri menjadi lebih disiplin. Karena sholat itu ada waktu-waktunya. Dan kita harus sholat tepat waktu. Kalau kita sholat tepat waktu terus, berarti kita melatih diri kita untuk disiplin. Selanjutnya, menambah dan memperkuat persaudaraan dengan sesama muslim. Karena sholat tarawih ini pada umumnya kita laksanakan di masjid, maka setiap muslim-muslimat itu berjumpa.
maka akan menambah, memperkuat, mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Nah, jadi sholat tarawih itu kita laksanakan hanya di bulan Ramadan. Untuk pelaksanaannya, ada yang melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat, 3 witir, jadi totalnya 11. Pada umumnya dilaksanakan 8 rakaat dan 3 witir, jadi 11 rakaat. Selanjutnya, amalan lainnya yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus itu artinya adalah mempelajari Al-Quran. Jadi maksudnya, kita di bulan Ramadan, itu kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Karena akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadarus itu dapat kita lakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Boleh di rumah, di musola, atau di masjid. Nah, kalau bulan Ramadan kan habis selepas kita melaksanakan sholat tarawih, kita sering dengar tuh di masjid masih ada suara ngaji-ngaji. Itu mereka lagi tadarus. Nah, jadi anak-anak ibu kalau misalnya rumahnya dekat dengan masjid, mau ikut tadarus, silahkan. Selepas sholat tarawih, biasa orang-orang melaksanakan tadarus, gitu. Yang selanjutnya, pada masa Nabi Muhammad SAW, itu tadarus itu dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekadar membaca hingga khatam, ada yang menghafal Al-Quran, ada yang membaca, menghafal, dan mempelajari isi kandungannya. Yang pasti selalu dekat dengan Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan kita harus memperbanyak membaca Al-Quran agar puasa kita lebih berkah, agar kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan apa lagi yang dapat dilakukan di bulan Ramadan? Yang ketiga adalah memperbanyak bersedekah. Apa maksudnya bersedekah? Maksudnya bersedekah itu adalah kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu yakin, anak-anak ibu pasti kalau bulan Ramadan pasti ringan tangan untuk selalu memberi, untuk selalu bersedekah, untuk selalu berinfak di masjid. Apalagi kalau menjelang waktu berbuka puasa. Di jalan-jalan kita bisa lihat banyak sekali orang yang ringan tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Atau banyak sekali orang yang bersedekah dalam rangka mencari pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Jadi, kalau di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan, karena Allah memberikan pahala yang banyak untuk orang-orang yang berbuat baik di bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah, mengeluarkan sedekah dengan ikhlas dan memberikan kepada orang yang lebih. Kemudian, setelah kita tahu bentuk amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, seperti tadi sholat tarawih, membaca Al-Quran atau bertadarus, dan memperbanyak bersedekah, maka itu harus kita lakukan di bulan Ramadan, agar puasa kita itu lebih bermanfaat, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang giat, yang rajin, mengejar mencari pahala di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat atau hikmah? Hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, bisa diperhatikan. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, maka itu dapat membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, maka itu adalah bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, melatih kejujuran. Jadi kalau di bulan Ramadan, kita kan puasa tuh, puasa di bulan Ramadan. Kita tidak makan, kita tidak minum. Kita berusaha untuk selalu jujur.
Walaupun kita tahu tidak akan ada orang yang melihat kalau kita makan atau minum secara diam-diam, tapi kita tahu bahwasanya Allah Maha melihat. Jadi kalau berpuasa di bulan Ramadan, itu melatih kejujuran kita. Kita jujur bahwasanya walaupun kita tahu Allah Maha melihat dan orang lain tidak melihat kalau kita makan atau minum secara diam-diam, tapi kita tetap berusaha untuk jujur. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, kita tidak makan, kita tidak minum, itu sama saja kita sebagai bentuk kita agar kita tahu bagaimana sih rasanya orang-orang yang tidak dapat makan, tidak sangat sulit untuk minum, orang-orang yang sangat kurang kebutuhannya. Jadi kita merasakan, ternyata seperti ini yang mereka rasakan, tidak makan, tidak minum. Maka kita akan melatih diri kita untuk menanamkan rasa kasih sayang, untuk saling memberi kepada mereka yang saling membutuhkan. Selanjutnya, puasa juga melatih, atau dengan berpuasa maka kita akan sehat jasmani dan rohani. Jadi ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa dengan berpuasa maka kita akan sehat, atau puasa itu sehat gitu. Yang kelima, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Jadi kalau kita puasa, itu melatih kesabaran kita. Sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak minum, sabar untuk tidak marah-marah dengan adik, dengan orang tua, dengan teman. Nah, jadi puasa melatih kesabaran kita. Baik, mungkin itu saja untuk materi pertemuan kita hari ini. Ibu harap apa yang ada di video ini anak-anak ibu catat di buku agama Islam. Jazakumullahu khairan katsiran. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.